Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penyajian benda budaya di dalam sebuah museum bisa dilakukan berdasarkan tematis. Jadi tema-tema apa yang akan ditonjolkan. Ya, jadi penempatan benda berdasarkan tematis ini menunjukkan bahwa sebenarnya koleksi museum ini mempunyai keragaman koleksi yang bisa ya dibagi-bagi atau diklasifikasi. Jadi masing-masing mempunyai kekhasannya masing-masing ya, maka tematis ini merupakan pembagian ya sifatnya klasifikatoris ya. Jadi bendanya itu misalnya kita melihat ada tema yang berkaitan dengan wayang ya. Jadi misalnya tematisnya adalah benda-benda wayang. Nah, maka wayang-wayang dari berbagai daerah ya misalnya dikumpulkan menjadi satu tempat tertentu di dalam museum. Nah, nanti bisa juga senjata tradisional, kemudian atau bisa juga secara periodisasinya ya. Jadi kalau misalnya secara Indonesia, maka ada tematis yang berkaitan dengan prasejarah. Kemudian ada juga tematis yang berkaitan dengan Hindu-Buddha. Ada tematis yang berkaitan dengan Islam, gitu ya, atau zaman modern. Jadi tematis yang ini yang berkaitan dengan periodisasi ini memang termasuk tematis dalam ruang yang sangat luas ya. Jadi tematis yang berdasarkan tren ya sejarah Indonesia, pasti diawali dari prasejarah Hindu, Buddha, Islam, dan modern. Itu adalah tematis yang terlampau luas. Nah, yang tematis yang bersifat detail gitu tadi ya. Jadi bisa satu kelompok ini menyajikan senjata tradisional. Kemudian ada yang menyajikan tentang kain Nusantara. Kemudian ada lagi yang menyajikan perhiasan Nusantara. Ya, jadi kita bisa menggambarkan tema-tema yang barangkali tidak terdapat pada ya terutama museum-museum khusus. Jadi museum khusus itu kan berkaitan dengan peristiwa khusus gitu kan dalam sejarah. Nah, sehingga karena khusus bisa juga ini merupakan kaitannya dengan tematis juga. Jadi ada himpitan antara tematis dan peristiwa khusus ya. Jadi yang khusus itu sebenarnya juga memiliki keragaman ya. Jadi ini berkaitan dengan tema-tema yang bisa luas, bisa juga tema-tema yang menyempit gitu ya, yang terfokus. Nah, yang terfokus contohnya tadi seperti eh, wayang kulit ya, atau wayang, kemudian senjata, perhiasan, kemudian juga mungkin kuliner juga ya. Jadi museum kuliner itu bisa dilihat dari foto-fotonya itu ya, atau dalam bentuk visualisasi ya. Jadi tidak harus makanan yang asli gitu. Nah, jadi tema-tema museum ini akan menarik apabila dilakukan dengan cara detail ya. Jadi lebih detail dari museum khusus. Nah, hal itu tentu saja bisa dilakukan terutama untuk kasus museum nasional.
Jadi museum nasional bisa membuat museum yang berkaitan dengan tema-tema tertentu. Ya, jadi kalau ada museum khusus bahari, maka di museum nasional juga ada bagian yang menunjukkan koleksi-koleksi kebaharian. Ya, jadi jadi mungkin yang disebut dengan museum nasional itu adalah museum yang menyeluruh. Tetapi di dalam yang menyeluruh itu, yang komprehensif itu, ada bagian-bagian yang bersifat khusus dan juga tematis yang terfokus. Ya, jadi terfokus, ada perhiasan emas misalnya, ada perhiasan perak, ada kain-kain ya tradisional Nusantara. Dan saya kira bangsa Indonesia karena punya keragaman budaya yang begitu lengkap, sebenarnya tema-tema itu bisa dibuat ya. Jadi bisa disajikan dalam bentuk yang klasifikatoris ya. Jadi klasifikasinya jelas akan lebih fokus ya dengan banyaknya pilihan tema-tema. Jadi penyajian seperti ini memang seringkali membuat orang tertarik ya, karena ternyata di dalam museum itu juga ada pembahasan atau penyajian yang khusus yang berkaitan dengan tema-tema tertentu. Nah, sehingga pengetahuan publik atau masyarakat yang menjadi pengunjung akan lebih beragam ya, terutama dengan sajian benda-benda budayanya itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.